Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini pada materi ini adalah tentang aljabar matrik dan vektor dengan tema definisi dan jenis matrik. Baik, kita langsung saja. Kita awali dengan definisi dari matrik ya. Oke, definisi dari matrik. Matriks atau dalam bahasa Inggris ditulis atau disebut matrix adalah jajaran 4 persegi panjang ya dari bilangan-bilangan. Jadi atau bisa dituliskan atau disebutkan kumpulan dari bilangan-bilangan yang membentuk persegi panjang. Dan persegi panjang ini itu memiliki ciri baris ya dan kolom. Oke ya, atau bisa didefinisikan juga kumpulan bilangan-bilangan yang membentuk baris dan kolom ya, berbentuk persegi panjang ya. Seperti yang dicontohkan, kita lihat di sini ada sebuah matrik A. Matrik A ini memiliki ukuran M kali N. Nah, ukuran M kali N ini biasanya disebutnya adalah ordo ya, atau besarnya ukuran dari atau banyaknya baris dan kolom ya. Harus kita ingat juga dikatakan di sini M dikali N. Nah, M-nya ini adalah baris dan N adalah kolom. Oke, nah seperti di bawah ini kita misalkan ada sebuah matrik A, dan ingat dalam matrik itu harus kapital ya penamaannya ya, huruf A besar, B besar, C besar dan seterusnya. Kemudian ditandai juga dengan kurung ya. Ada yang menggunakannya kurung seperti ini atau kurung biasa saja, tidak jadi masalah ya, silahkan saja. Nah, misalkan matrika ini memiliki dia dikatakan matrik karena berbentuk persegi panjang ya, segi 4 lah atau persegi panjang. Dan di dalamnya itu merupakan entry atau elemen dari matrik ya, entry atau elemen dari matrik ya. Nah, ini adalah entry atau elemen-elemen matrik itu sendiri, seperti itu ya. Nah, kalau saja pada matrik ini tidak memiliki satu entry, misalkan di sini katakanlah begitu ya, di sini tidak ada bilangan, maka ini bukan matrik karena dia sudah tidak berbentuk 4 persegi lagi begitu kan. Nah, jadi bukan disebut atau tidak disebut matrik. Nah, ciri-ciri matrik yang lainnya tadi dikatakan bahwa 4 persegi panjang itu terdiri dari baris dan kolom ya, baris dan kolom. Nah, matrik A juga memiliki baris-baris dan kolom-kolom ya. Misalnya ini baris pertama atau B1 saja ditulis seperti itu, baris pertama, baris 1 ya. Kemudian baris kedua, kemudian baris ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian katakanlah ini yang terakhir adalah baris ke M ya. Kemudian juga memiliki kolom. Nah, kolom, ingat ya, jangan tertukar antara baris dan kolom. Ini kolom ke-1 atau katakanlah saya tulis K1. Kemudian ini kolom kedua, kemudian ini adalah kolom ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir misalnya ini adalah kolom ke N ya. Sehingga matrik A ini memiliki baris sebanyak M dan kolom sebanyak N, maka dikatakanlah matrik A ini berordo M kali N ya, berordo M kali N, atau memiliki ukuran M baris dan N kolom. Nah, sesuai aturan M kali N ini tidak ditukar ya, tidak menjadi kolom kali baris ya, tapi baris kali kolom. Jadi baris dulu yang disebutkan. Baik, sampai di sini mudah-mudahan paham. Kemudian selanjutnya penulisan dari matrik secara aljabar dapat kita tulis seperti ini ya. Misalnya ada sebuah matrik
yang ukurannya M kali N, maka matrik ini secara aljabar bisa ditulis seperti itu ya. A misalnya, matrik A itu adalah semua elemen matrik AIJ ya dengan ukurannya M dikali N. Ini sama saja dengan kita menuliskan seluruh matrik yang ada di sini, seperti itu ya. Atau dalam beberapa buku juga cukup ditulis dengan AIJ ya, semua elemen pada AIJ dan diberikan kurung seperti ini. Nah, ini sama penulisannya. Akan tetapi saya lebih cenderung pada ini karena lebih lengkap ya. Karena ini lebih lengkap. Nanti untuk contoh kita dalam selanjutnya ya. Kemudian ini untuk matrik. Kemudian untuk kita menuliskan elemen matrik ya, kita bisa secara aljabar ditulis sebagai AIJ dalam kurung A, IJ sama dengan AIJ, atau bisa tulisnya AIJ atau sama dengan AIJ ya. Untuk elemen, tidak menggunakan kurung ya. Ini untuk elemen-elemennya. Oke, jadi ini penulisan untuk matriknya dan ini penulisan untuk elemennya. Silakan saja. Saya lebih cenderung menggunakan untuk matriknya ini dan untuk elemennya yang ini ya, supaya lebih simpel saja. Oke, kita contohkan untuk matrik yang pertama. Ini adalah contoh-contoh matrik ya. Ini untuk matrik A yang pertama, dia memiliki 4 baris ya. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 ya. Dan memiliki 4 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Berarti ordo dari matrik A ini adalah 4 kali 4 ya. Jadi matrik A ordonya 4 kali 4. Nah, seperti itu. Nah, untuk penulisan matriknya bisa kita tulis seperti ini. A sama dengan AIJ ya, semua matrik dalam matrik A, semua elemen matrik di A, jika begitu ya. 4 ordonya 4 kali 4. Nah, ini seperti itu. Jadi cara penulisan secara aljabarnya seperti ini, cara penulisan matriknya ya seperti ini. Gitu ya. Kalau kita ingin menyatakan elemen ya, kita tulis saja untuk elemen itu kita tulis AIJ, misalkan A21. Nah, berarti baris 2 ya, kolom ke-1 ya, 11 seperti itu. A ini sesuai dengan nama matriknya A ya. A32 misalnya. Jadi baris ketiga, kolom kedua. Berarti ini bilangannya adalah 18 ya. Kemudian misalkan A44. Nah, berarti baris keempat, kolom keempat. Ini bilangannya adalah berapa? 37 ya. 37 27 itu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita ingin menuliskan elemen matrik ya dengan AIJ seperti ini ya, contoh-contohnya ini yang seperti tadi. Oke, selanjutnya matrik A itu dia merupakan matrik karena berbentuk persegi panjang. Oke, sudah ya, persegi panjang sudah. Kemudian karena dalam matrik itu ada beberapa ciri khas, misalnya ini matrik persegi ya, ada matrik persegi. Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut pada jenis-jenis matrik ya, karena ini saja kita mengenal adanya diagonal utama. Oke, nah, ada yang mengenal diagonal di matrik itu, ada yang namanya diagonal utama, yaitu diagonal yang boleh dikatakan bilangan-bilangan
yang apa namanya, dari kanan atas, dari kiri atas ke kanan bawah ya. Nah ini diagonal utamanya itu nih. Diagonalnya ada dua sebetulnya ya, dan ini. Tapi di matrik itu yang dikenalnya diagonal utama saja ya, dari sini ya. Bilangan-bilangannya AIJ, di mana I-nya sama dengan J ya. Jadi A11 misalkan ini A22, A33, A44. Nah, itu I-nya sama dengan J. Itu disebut diagonal utama. Dan ini terbentuk atau matrik yang memiliki diagonal utama adalah matrik-matrik yang membentuk matrik persegi ya. Nah, ini memiliki diagonal utama 1, 0, 2. Ini tidak memiliki diagonal utama. Ini juga tidak memiliki. Nah, ini memiliki diagonal utama. Ya, ini juga memiliki diagonal utama. Ini memiliki diagonal utama, dan ini tidak memiliki diagonal utama karena tidak berbentuk persegi. Oke. Saya kira bisa dipahami untuk masalah diagonal utama. Selanjutnya kita lihat matrik B ya. Matrik B sama, ini juga matrik yang berbentuk persegi, di mana matrik B ini sama dengan BIJ ya, katakanlah karena ini B berarti BIJ dengan ordonya. Banyaknya barisnya ada 3, 1, 2, 3, banyaknya kolom ada 3, 1, 2, 3, berarti ordonya adalah 3 dikali 3 ya. Untuk elemennya misalkan B21 berapa ya, berarti elemen yang terletak pada baris kedua ya, kolom ke-1, baris 2 kolom ke-1 ya, berarti 2 begitu. B32 berarti elemen yang terletak pada baris ketiga, kolomnya adalah kolom kedua, berarti adalah 4 dan seterusnya. Oke, selanjutnya untuk matrik C kita lihat ya, matrik C adalah CIJ dengan ordonya berapa ya, banyaknya baris 1, 2, 3, berarti 3 dikali kolomnya 1, 2 ya, berarti 3 kali 2. Kemudian matrik D, saya tulis D sama dengan DIJ. Berapa ordonya? Berarti barisnya ada 1, kolomnya ada 1, 2, 3. Berarti 1 kali 3. Selanjutnya matrik E ya, matrik E sama dengan EIJ. Ordonya berapa? Berarti banyaknya baris 1, 2, 3, 3 dikali banyaknya kolom 1. Jadi ordonya adalah 3 kali 1. Yang E berarti ordonya 3 kali 3 ya. Yang I ordonya 3 kali 3, yang F 3 kali 3, kemudian yang G ini berapa? 3 kali 2 ya. Nah, seperti itu. Jadi di matrik ini yang paling utama untuk dipahami adalah letak dari elemennya sendiri ya. Jadi kita harus bisa menentukan letak dari elemennya ya, letak dari elemennya. Jadi kalau saya sebutkan 28 itu letaknya di mana? Ya, misalkan pada matrik A berarti ya A barisnya adalah baris ketiga ya, berarti 3, kolomnya adalah kolom ketiga, 3, 3. Jadi letak 28 itu ada pada A33 ya, seperti itu ya untuk elemennya. Baik, saya kira itu bisa dipahami. Selanjutnya adalah jenis-jenis matrik. Ada beberapa jenis matrik yang perlu kita ketahui, diantaranya yang pertama adalah matrik baris ya. Matrik baris itu didefinisikan sebagai matrik yang hanya memiliki satu baris. Nah, secara aljabar ya bisa kita tulis seperti ini. Matrik A, katakanlah matriknya namanya matrik A. Matrik A sama dengan AIJ dengan ordo M kali N, dengan M-nya sama dengan 1. Nah, ini dikatakanlah adalah matriks baris. Jadi kalau matrik baris ingin kita tuliskan sebagai bentuk aljabarnya, maka kita tulis seperti ini. Ya, sekali lagi,
matrik A, ya, semua elemennya AIJ, di mana ordonya adalah M kali N, asal M-nya sama dengan 1. Boleh kita langsung ganti saja, karena M-nya harus 1, maka kita tulis sebagai 1 kali N. Boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis seperti ini. Nah, kalau dari sini kan kita bisa mengetahui ya ordonya. Misalnya matrik A, ya, berapa saja contohnya ya, silahkan, asalkan barisnya 1. Barisnya 1 berarti kolomnya misalkan saya mau buat 3, boleh, ini matrik baris. Contoh lain, A, I, J, barisnya harus 1, kolomnya berarti harus bebas, silahkan aja, misalkan 5. Jadi 1 kali 3, 1 kali 5, 1 kali 2, 1 kali 7, 1 kali 100 dan seterusnya. Jadi kolomnya bebas tetapi barisnya harus 1. Ini dicontohkan, ini matrik A yang berordo 1 kali 3 ya, 1 kali 3. Jadi ordonya 1 dikali 3. Contoh yang lain misalkan saya ingin membuat matrik B. Tuh di mana ya? Di sini saja. Di sini. Matrik B adalah BIJ yang ordonya 1 kali 7 misalnya. Nah, ini juga matrik baris. Ya silahkan saja untuk membuat contoh. Asalkan dia bilangan-bilangan ya, berarti barisnya ada 1, kolomnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini isi nih dengan bilangan-bilangan. Ya, silahkan bebas saja diisi. Misalkan saya tulis 2, 5, min 2, 10, 4, 8, 3 misalnya. 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah matrik B dengan ordonya 1 kali 7. Silahkan kalian bisa membuat matrik baris bermacam-macam ya, bilangannya silahkan terserah. Selanjutnya adalah matrik kolom yang kedua ya, matrik kolom. Ya, ini kebalikan dari matrik baris. Matrik kolom itu adalah matrik yang hanya memiliki 1 kolom, atau bisa ditulis sebagai secara aljabarnya, misalnya matrik A sama dengan A I J M kali N dengan N-nya sama dengan 1. Jadi N-nya yang harus 1, atau bisa tulis A sama dengan A I J M dikali 1. Nah, gitu ya. Nah, kita bisa buat saja, misalkan M-nya kan bebas, asalkan kolomnya 1 ya, barisnya bebas, kolomnya 1, misalkan 2 kali 1, 3 kali 1, 4 kali 1 dan seterusnya. Nah, seperti yang dicontohkan yang matrik A, berarti ini matriknya adalah berapa? 3 kali 1 ya, ordonya atau ukurannya. Misalkan saya ingin membuat matrik B, BIJ, yaitu 5 kali, ya ini harus 1 ya, 5 kali 1 misalkan ya, berarti barisnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, kolomnya ada 1 ya. Silahkan ditulis dengan bilangan-bilangan nih ya, misalkan 4, 7, 100, min 5, 6 misalnya begitu ya. Nah, ini adalah matrik kolom yang ordonya 5 kali 1 ya, bentuknya seperti kolom ya, ini bentuknya berbaris, ini bentuknya kolom. Selanjutnya saya kira bisa dipahami. Selanjutnya matrik persegi atau matrik bujur sangkar ya, yang ketiga. Oke, matrik persegi itu didefinisikan sebagai matrik yang memiliki jumlah baris dan jumlah kolom sama, ya. Jadi matrik baris adalah matrik persegi itu yang tadi kan, memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Kalau dituliskan secara aljabar, misalkan matriknya A, matrik A itu adalah AIJ yang ordonya M kali N dengan, nah ini M-nya sama dengan N gitu ya, M-nya sama dengan N. Misalkan kalau M-nya 3 ya berarti N-nya 3,
M-nya 2 ya berarti M 2, 10 ya berarti N-nya 10. Dia harus sama ya, harus sama seperti itu. Contoh ini matrik A yang ordonya 3 kali 3 ya, 3 kali 3 ya, M-nya 3, N-nya 3 ya, barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Misalkan saya ingin membuat lagi matrik B ya, BIJ 4 kali 4 harus begitu kalau dia mau matrik persegi ya. Atau bisa misalkan saya buat ya, matriknya 1 2 3 4, barisnya ada 4, kolomnya 1 2 3 4 ya, seperti itu. Silahkan tinggal isinya ya. Itu misalnya 1 yang udah aja 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 seperti itu. Nah ini adalah matrik B yang ordonya adalah 4 kali 4. Saya kira bisa dipahami ya. Untuk matrik persegi ini mudah sekali. Kemudian matrik identitas ya, matrik identitas ya. Matrik identitas itu didefinisikan sebagai matrik persegi. Nah jadi dia harus persegi, tetapi memiliki elemen 1 pada diagonal utamanya. Tadi kita sudah bahas tentang diagonal utama ya. Dia memiliki elemen 1, elemennya 1 ya, angka 1 pada diagonal utamanya, dan yang lainnya 0. Oke, secara aljabar kita bisa tulis misalnya matriknya A ya, matrik A sama dengan AIJ yang ordonya M kali N ya, dengan M sama dengan N. Nah untuk yang pertama ini menandakan apa? Untuk yang pertama ini menandakan definisi matrik persegi ya, ingat sama tuh. Nah ini matriknya persegi, jadi syaratnya harus persegi dulu matriknya ya, harus persegi. Kemudian ada syarat yang lain, syarat yang lainnya AIJ nya itu sama dengan 1 jika I sama dengan J. Nah ini maknanya ya, AIJ nya itu harus 1 jika I nya sama dengan J. Jadi kalau saya tulis beginilah, misalnya yang mudah saja lah, 3 kali 3 ya, A11, A12, A13 ya, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Ini matrik A yang elemennya yang ordonya 3 kali 3 ya, 3 kali 3 saja. Nah arti dari AIJ nya 1, jika I sama dengan J maka yang I sama dengan J itu ini. Nah 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3, semua ini nilainya atau angkanya adalah 1 ya, 1 1 1. Nah itu maksud dari AIJ sama dengan 1 jika I sama dengan J, dan AIJ sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Nah untuk arti yang kedua ini menyatakan begini, kalau I nya tidak sama dengan J seperti 1 2 kan, 1 tidak sama dengan 2, 1 tidak sama dengan 3, 2 tidak sama dengan 1, 3 tidak sama dengan 1, dan seterusnya. Ini semuanya adalah nilainya 0. Oke, jadi ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Nah itu seperti itu. Jadi matrik matrik identitas itu didefinisikan sebagai dia matrik persegi. Kemudian matrik yang diagonal utamanya adalah 1 dan bilangan yang lainnya adalah 0. Nah ingat ya, secara aljabar menuliskannya seperti ini. Nah matrik identitas ini unik, biasanya dituliskan matriknya itu I ya. Jadi kalau matrik identitas untuk matrik identitas 2 kali 2 itu ya ditulisnya I 2 kali 2, 1 0 0 1 seperti itu ya. Baik, selanjutnya nomor 5 ya, yang kelima, matriks diagonal. Oke, matrik diagonal. Matrik diagonal ini didefinisikan sebagai matrik persegi. Awas nih, dia syaratnya harus persegi juga matriknya ya, harus matrik persegi dan yang memiliki elemen 0 pada selain diagonal utamanya. Nah ini sedikit mirip
dengan matrik identitas tadi ya. Oke, kita lihat secara aljabarnya. Secara aljabar kita tuliskan sebagai atau kita definisikan sebagai matrik A, semua elemennya AIJ dengan ordo M kali N dan dengan M sama dengan N. Nah, ini menandakan apa? Dia menandakan matriknya harus persegi ya, karena M sama dengan N. Ya, kemudian ada syarat yang lain dengan AIJ-nya sama dengan 0. Nah, untuk semua I lebih dari J dan I kurang dari J. Nah, ini bisa membaca ini ya. Nah, kita bisa membaca ini. Ingat, kalau saya tuliskan seperti tadi, misalnya yang 3 kali 3 saja ya, 3 kali 3 A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Oke, ini matrik ordonya 3 kali 3 ya, persegi. Nah, persegi sudah, berarti syarat yang selanjutnya AIJ-nya itu harus 0. Untuk semua I lebih dari J, nah, I lebih dari J yang mana? I lebih dari J. Nah, 2 lebih dari 1 kan? 2 lebih dari 1, 3 lebih dari 1, 3 lebih dari 2. Nah, ini adalah I lebih dari J dan ini harus 0. Oke, jadi kalau saya tulis katakanlah begini, 0, 0, 0. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, I kurang dari J. Oke, I kurang dari J berarti yang ini kan, 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 2 kurang dari 3 ya. Berarti ini harus 0, 0, 0. Nah, kemudian yang lainnya bagaimana? Nah, di sini tidak disebutkan. Artinya berarti bahwa yang lainnya selain daripada ini adalah bebas ya, misalkan 10, 5, min 7 misalkan begitu. Nah, ini dikatakan matrik diagonal. Oke, matrik diagonal. Jadi matrik diagonal itu matrik yang diagonal utamanya bernilai bilangan selain 0 dan selain itu adalah ya 0 begitu ya. Selain itu adalah 0. Kemudian dalam matrik diagonal kita turunkan ada yang namanya matrik skalar ya, matrik skalar. Nah, kalau matrik skalar perbedaannya dengan diagonal, di mana diagonal utamanya itu bernilai bilangan yang sama. Nah, misalnya di sini 2, 2, 2. Nah, seperti itu. Yang lainnya tetap 0 sama seperti matrik diagonal ini. Jadi matrik skalar ini kalau di matrik diagonal ini bebas bilangannya selain 0. Kalau di matrik skalar itu harus sama. Misalkan matrik H ya, untuk 2 kali 2 misalkan 4, 4, 0, 0. Nah, seperti itu. 4, 4 ya. Karena kenapa dia disebut matrik skalar ya? Karena ini merupakan matrik yang perkalian dengan skalar. Jadi kalau dituliskan sebagai 2 kali perkalian antara bilangan skalar dengan matrik identitasnya maksudnya ya. Jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi ini skalar dikali I ya, matrik identitas yang tadi. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi matrik skalar merupakan matrik diagonal ya. Matrik skalar merupakan matrik diagonal ya. Tetapi matrik diagonal belum tentu matrik skalar. Ingat ya, nah, seperti itu. Oke, selanjutnya saya hapus dulu. Selanjutnya matrik segitiga. Oke, ini ada lagi nih matrik segitiga. Matrik segitiga itu dibagi 2. Ada matrik segitiga atas dan ada matrik segitiga bawah. Oke, kita lihat definisi awalnya ya. Matrik segitiga adalah matrik bujur sangkar atau matrik persegi ya. Dia harus persegi lagi nih syaratnya. Yang elemen-elemen di bawah atau di atas elemen diagonal utamanya bernilai 0 ya. Jadi di atas diagonal utama atau di bawah diagonal utamanya itu harus 0. Nah, sehingga ini harus terbagi menjadi 2 ya, terbagi 2. Yang pertama, jika yang bernilai 0-nya adalah elemen-elemen di bawah,
Oke, diagonal utama contoh yang ini. Oke, nilai nolnya itu di bawah diagonal utama. Ini diagonal utama. Nah, maka ini disebut matriks segitiga atas. Nah, ini matriks segitiga atas. Sebaliknya, sebaliknya yang kedua, jika nilai nolnya di atas, ya, di atas diagonal utama, nilai nolnya itu ini diagonal utamanya, ini ini matriksnya ada nolnya ada di atas diagonal utama, maka ini disebut matriks segitiga bawah. Ingat ya, jangan tertukar ya. Matriks segitiga bawah. Oke, mudah-mudahan jelas tulisan saya. Oke, jadi itu adalah matriks segitiga. Jadi ada dua ya. Yang pertama matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu nilai nolnya berada di bawah diagonal utama, dan matriks segitiga bawah nilai nolnya itu ada di atas diagonal utama. Oke, untuk mempermudah biasanya ya matriks segitiga atas, karena ini ada nilai atas, ya berarti bilangan-bilangan selain nolnya ada di atas. Matriks segitiga bawah, bilangan-bilangan selain nolnya ada di bawah, seperti itulah ya, seperti untuk mempermudah. Oke, sekarang secara secara aljabar ya, secara aljabar matriks segitiga atas itu ditulis untuk semua matriks I yang lebih dari J, AIJ-nya itu sama dengan 0. Nah, ini secara aljabar ditulisnya seperti itu, matriks segitiga atas. Oke, saya ilustrasikan lagi dengan matriks yang tadi ya, 3 kali 3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Oke, yang pertama, matriks segitiga atas. Untuk semua I yang lebih dari J, ingat I lebih dari J, berarti 2 lebih dari 1 ya, masuk tuh kan, 3 lebih dari 1, 3 lebih dari 2, maka AIJ-nya itu sama dengan 0. Oh, berarti 0, 0, 0 ya, selain itu bebas berarti kan bilangannya. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian untuk saya hapus dulu dikit, ini udah set gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, matriks segitiga bawah, jika untuk semua I yang kurang dari J, maka AIJ-nya itu harus 0. I kurang dari J berarti 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 2 kurang dari 3, ini berarti harus 0 ya, berarti contohnya 0, 0, 0, dan yang lainnya itu bebas. Oke, saya kira mudah ya, baik secara aljabar ataupun secara penjelasan saya tadi, saya kira bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya matriks transpos. Matriks transpos. Definisi ya, jika A adalah matriks yang berordo M kali N, maka transpos. Transpos itu dari kata trans, trans itu bertukar, berpindah atau ya, pertukaran ya. Transpos dari A dinyatakan dengan A aksen ya. Ada A aksen ini dibaca transpos dari A ya. Ada beberapa buku yang menulisnya dengan A pangkat T begitu, atau ini A aksen, ini A pangkat T, sama saja ya, sama saja, silakan saja. Ada yang menulis A pangkat T, ada yang menulis A aksen seperti ini ya. Itu adalah transpos dari A ya. A transpos itu bagaimana? Ya, dia didefinisikan sebagai matriks N kali M yang didapat dengan mempertukarkan baris-baris dan kolom-kolom dari A-nya itu sendiri. Nah, itu kan asalnya ordonya M kali N, ya setelah ditranspos maka dia terbalik menjadi N kali M, atau ditulis secara aljabar seperti ini. Matriks A misalnya, matriks A itu semua elemen AIJ dengan ordo M kali N, maka setelah ditranspos maka berubah jadinya A aksen, di mana
semua elemennya menjadi elemen JI ya, karena tertukar tadi ya. AJI berarti ordonya adalah N kali E. Seperti itu ya secara aljabarnya. Nah, agar lebih mudah untuk menentukan matrik transport itu ya kita pertukarkan baris dan kolom dari A tersebut, atau si baris itu ubah menjadi kolom dan si kolomnya nanti ubah menjadi baris, seperti itu ya. Contoh, saya memiliki matrik A yang semua elemennya AIJ dengan ordonya adalah 3 kali 2 ya, baris 1, baris 2, baris 3. Oke, kolom 1, kolom 2, berarti ordonya adalah 3 kali 2. Nah, apabila matrik A ini kita transpose A aksen, maka akan terbentuk AJI ya, semua elemennya dengan ordonya yang terbalik atau tertukar menjadi 2 kali 3 ya. Asalnya 3 kali 2 menjadi 2 kali 3. Nah, caranya kita langsung saja seperti ini, baris menjadi kolom ya. Saya hapus dulu supaya mudah. Berarti A transposnya itu baris pertama menjadi kolom pertama ya. Jadi si baris pertama menjadi kolom pertama, A11, A12, nah seperti itu kan. Baris kedua menjadi kolom kedua ya, kita tukar aja, A21, A21, A22, A22. Dan baris ketiga menjadi kolom ketiga ya, baris menjadi kolom ya, A31, A31, A32, A32. Nah seperti itu, jadi kolom. Maka matrik ini dinamakan matrik transpose ya. Contoh lagi misalnya matrik A 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya ya. Berarti kalau A ini ingin ditranspose maka kita tukarkan saja ya. Baris pertama berarti jadi kolom pertama ya, 1, 2, ini 1, 2 jadi kolom. Baris kedua 3, 4 menjadi kolom ke 2, 3, 4. Baris ketiga 5, 6 menjadi kolom ketiga 5, 6. Ataupun sebaliknya ya, misalkan saya mau kolom aja deh, kolom ke baris ya udah, berarti kolom pertama menjadi baris pertama ya kan, 1, 2, 3 1, 3, 5 1, 3, 5. Kolom kedua menjadi baris kedua. Oke, 2, 4, 6 2, 4, 6. Saya kira mudah ya. Nah, silahkan supaya lebih ini ada sifat-sifat yang terdapat pada matrik transpose, di mana sifat yang pertama ya dikatakan bahwa A transpose yang ditranspose lagi maka itu kembali lagi ke A ya. Nah, jadi A transpose kita transpose lagi sekali lagi maka dia akan kembali ke A ya. Contohnya misalnya ini sajalah, ini matrik A. Setelah ditranspose sekali ya, berarti menjadi 1, 3, 5. Kemudian si A transpose ini saya transpose lagi ya, berarti baris jadi kolom ya, baris 1 jadi kolom 1, baris 2 menjadi kolom kedua, seperti itu. Berarti 1, 3, 5 1, 3, 5 2, 4, 6 2, 4, 6. Nah seperti itu ya, berarti ini sama, dia kembali lagi ke A sama dengan A. Jadi matrik yang ditranspose 2 kali itu akan kembali ke semula. Nah silahkan kamu untuk mencari nomor 2 dan 3 apa betul bahwa penjumlahan dari 2 matrik yang ditranspose itu hasilnya menjadi seperti ini ya. Kemudian perkalian matrik yang ditranspose juga hasilnya seperti ini ya. Silahkan dicari secara mandiri. Selanjutnya matrik trace ya, atau trace matrik. Definisinya begini, jika A adalah matrik persegi, nah dia harus persegi lagi, maka trace dari A atau trace of A yang dinyatakan sebagai TRA, ini ditulisnya TRA itu trace of A ya,
trace dari matrik A. Didefinisikan sebagai jumlah, awas nih, jumlah entry-entry pada diagonal utama A, ya. Jadi tapi harus matriknya persegi ya, tidak persegi dia tidak punya trace, berarti kan begitu. Oke, secara aljabar kita bisa tulis seperti ini. Jika matriknya adalah A, di mana elemennya AIJ dengan ordo M kali N dan M sama dengan N. Nah ini menyatakan bahwa matrik itu persegi ya. M sama dengan N. Maka trace of A atau ditulisnya TR dalam kurung A atau trace dari matrik A itu adalah jumlah. Nah, sini sigma ya. Ini sigma ini menandakan jumlah AIJ, oke, jumlah AIJ, jumlah elemen AIJ yang I-nya sama dengan J. Oke, kita ingat bahwa I sama dengan J itu pada diagonal utama. Diagonal utama pada matrik yang persegi. Ya, kita jumlahkan saja. Berarti kita menjumlahkan semua elemen AIJ yang I-nya sama dengan J. Berarti misalkan matriknya 3 kali 3 misalkan ya. Berarti I-nya sama dengan J itu yang ini. Ya udah kita jumlahkan saja semuanya. Ya. Berarti A11 tambah A22 tambah A33 itu trace. Nah, saya kira mudah dipahami ya. Nah, contoh A matriknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Saya baca dari kiri ke kanan ya. Maka kalau kita mencari trace-nya ya sudah, nah, kita boleh menulis secara aljabar seperti ini atau kita langsung saja hitung. Ya, 1 ditambah 5 ditambah 9. 1 tambah 5 tambah 9 sama dengan 15. Maka trace dari matrik A itu adalah 15. Awas terbalik ya, jangan dari sini ke sini, tapi dari diagonal utama ini ya. Oke. Selanjutnya saya kira ini yang terakhir mungkin ya. Masih ada matrik simetri dan skew simetri. Oke, matrik simetri itu didefinisikan sebagai matrik persegi ya, tetap sama ya, dia harus persegi ya matriknya. Misalkan matrik A sama dengan AIJ dengan ordonya M kali N dengan M-nya sama dengan N. Oke, matrik persegi yang memenuhi sifat A sama dengan transpos A ya. Jadi si A itu sama dengan transpos dari A ya. Transpos tadi sudah ya, kita lihat saja langsung kepada contoh. Kalau misalnya A itu sama dengan 3 1 min 2 1 5 4 min 2 4 0, kita lihat saja transposnya. A transpos berarti baris jadi kolom, kolom jadi baris. Baris pertama 3 1 min 2 3 1 min 2. Oke, baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua kolom kedua 1 5 4, baris ketiga jadi kolom ketiga min 2 4 0. Dan kalau kita lihat ternyata sama-sama tidak berubah ya, tidak berubah. Barisnya sama, baris 2 sama, baris 3 sama, kolom 1 sama, kolom 2 sama, kolom 3 sama. Nah, ini berarti matrik itu adalah matrik simetri. Simetri ya. Jadi dia adalah matrik simetri ya, karena A-nya sama dengan transposnya. Seperti itu ya. Matrik simetri itu bisa dilihat simetri itu ya, simetri cermin lah ya. Kalau cerminnya itu yang mana ya, cerminnya itu kita anggap ini sebagai cerminnya itu si diagonal utama ini, DU lah. DU itu diagonal utamanya itu adalah cermin. Nah, jadi si 1 itu ya sama ya, bercermin dia ke sini. Si min 2 harus sama dengan ini, si 4 harus sama dengan ini. Nah, kalau kita menemukan matrik yang seperti itu, maka dia kalau ditranspos itu tidak berubah ya, seperti ya. Yang kedua, selanjutnya ya, matrik skew simetri adalah matrik persegi yang memenuhi ya, ini aja lihat syaratnya. A transposnya itu ternyata sama dengan negatifnya ya, A transposnya itu sama dengan negatif
A seperti itu. Ini syaratnya. Dia harus matrik persegi juga ya. Dia harus matrik persegi. Nah, kita lihat contoh. A-nya 01 0 min 1 02 0 min 2 0. Kita lihat ya, apakah betul dia skew simetri? Maka kita harus cari A transposnya dulu. Ya. Baris pertama jadi kolom pertama 0 1 0. Baris kedua apa namanya? Min 1 0 2, berarti min 1 0 2. Kemudian baris ketiga 0 min 2 0. Oke, kita lihat hapus dulu ini. Oke, kita lihat ternyata ya, ternyata kebalik ya. 0 tetap, nah 1 menjadi min ya. Kemudian yang ini selain 0 itu menjadi negatif ya. Sama saja dengan kita mengalihkannya dengan semua elemen yang negatif ya. Semua elemen negatif 1, misalnya negatif 1 dikali matrik ini berarti min 1 kali 0 0, min 1 kali 1 min 1 0, ini min kali min plus 1 ini 0, ini min 2 0, kemudian ini adalah 2 dan ini adalah 0. Sama saja dengan kita mengalihkan dengan min 1 ya. Nah, ternyata A inverse-nya itu adalah min daripada A inverse, A transposnya itu adalah min dari A ya, min dari A gitu kan. Ini min dari A sama. Oke, nah itu disebut sebagai matriks Q simetri ya. Saya ingat-ingat saja lah syaratnya ini. Kalau simetri itu syaratnya begini, kalau Q simetri adalah syaratnya seperti itu. Oke, selanjutnya oke, ini dua matrik yang equal atau setara ya, sama dengan gitu ya. Dua matrik yang setara atau equal itu adalah jika keduanya memiliki ukuran yang sama. Nah, ini memiliki ukuran itu memiliki ordo ya. Ordonya harus sama. 2 kali 2, 2 kali 2. 3 kali 3 dengan 3 kali 3. 4 kali 4 dengan 4 kali 4 lagi. Jadi dua matriknya harus sama ordonya. Kemudian bukan hanya itu, entry-entry atau elemen-elemen yang bersesuaiannya juga harus sama. Jadi ada dua syarat ya. Matrik yang equal, pertama ordo harus sama, kemudian kedua katakanlah IJ-nya harus sama dengan BIJ kalau matriknya A dan B ya, kalau matriknya A dan B. Nah, dapat ditulis juga secara aljabar, katakanlah ini adalah matrik A. Matrik A adalah semua elemen AIJ yang ordonya M kali N. Kemudian matrik B adalah semua elemen BIJ yang ordonya P kali Q ya. Maka A itu equal B atau A sama dengan B jika memenuhi dua syarat. Pertama ya, ordonya sama ya, atau kita bisa tulis seperti ini. M sama dengan P. M harus sama dengan P. Oke, baris pada matrik A harus sama dengan baris pada matrik B, itulah kalau dibahasakan ya. Kemudian N harus sama dengan Q. Nah, berarti kolom pada matrik A juga harus sama dengan kolom pada matrik B. Itu syarat yang pertama. Artinya bahwa M kali N itu sama dengan PK kali Q, atau ordo pada matrik A itu sama dengan ordo pada matrik B, atau ukuran matrik pada A itu sama dengan ukuran matrik pada B. Nah, seperti itu ya. Kemudian entry-entry yang bersesuaiannya adalah sama. IJ sama dengan B IJ. Misalnya A ya, misalnya A11 itu harus sama dengan si B matrik B11. A21 itu harus sama dengan matrik B21 elemennya ya. Nah, seperti itu. Oke, contoh. Ada 3 matrik A, B, dan C. Oke, saya hapus dulu supaya tidak ini ya. Oke.
Ada matrik A, matrik B, matrik C. Oke, kita lihat ordonya dulu. Yang A ordonya adalah 2 kali 2, yang B 2 kali 2, yang C adalah 3 kali 3. Nah, kalau melihat daripada syarat matrik equal udah jelas, A pasti tidak equal dengan C karena beda ordonya. B juga tidak equal dengan C juga karena dia beda ordonya. Nah, sekarang A dengan B, kita ini belum tentu equal juga karena kita harus lihat syarat yang kedua. Oke, syarat yang pertama untuk A dan B ya, A dan B ini syarat yang pertama terpenuhi ya. Syarat pertama terpenuhi karena ordonya sama ya, ini 2 kali 2 dan ini juga 2 kali 2. Kita lihat yang kedua, syarat kedua, elemen yang seletak, awas ya, yang seletak. Misalnya ini A11, ini kan B11, itu seletak ya. Pada baris 1 kolom 1, ini juga pada baris 1 kolom 1. Nah, ini sama. Nah, berarti oleh elemen yang seletaknya sama. Berarti 2 sama dengan 2. Nah, ini 1 sama dengan 1. Ini 3 sama dengan 3. Akan tetapi ini X, ini 5. Nah, berarti supaya equal ya, supaya setara, si X harus berapa? Nah, dia harus 5. Maka kalaulah X-nya ini 5, maka A sama dengan B atau A equal B asal si X-nya sama dengan 5 ya, seperti itu ya. Saya kira bisa dipahami sampai di sini ya jenis-jenis matrik ya. Silahkan dipelajari ulang lagi, ditonton lagi videonya ya. Kemudian di sini ada beberapa soal ya yang harus dijawab, dan soal-soal ini katakanlah ini merupakan tugas ya. Tugas yang pertama untuk soal-soal ini, yang ada beberapa soal. Yang pertama ini adalah soal tentang definisi matrik supaya lebih dapat dipahami lagi ya. Kemudian ada soal yang kedua tentang jenis-jenis matrik. Kemudian ada soal yang ketiga. Soal yang ketiga mana ya? Oh, di bawah ini soal yang ketiga ya. Kemudian ada soal yang keempat ya, soal kelima, 6. Saya kira soal ini sangat berhubungan sekali dengan apa yang kita pelajari barusan ya. Kemudian yang terakhir ini soal dalam bahasa Inggris ya, tentang matriks equal. Kira-kira kamu bisa pahami tidak ya dengan soal bahasa Inggris seperti ini? Silahkan nanti dijawab saja. Oke. Saya kira itu saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetaplah belajar, tetaplah menuntut ilmu ya, belajar dengan sungguh-sungguh walaupun dilaksanakan secara daring seperti ini, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat yang kita dapatkan ya. Oke, jangan lupa silahkan tonton kembali di channel YouTube-nya saya ya. Silahkan beri komentar apabila ada yang ingin berkomentar. Mudah-mudahan saya bisa nanti bisa menjawabnya. Saya juga sama hanya belajar ya. Kemudian share, kemudian jangan lupa subscribe juga supaya saya lebih bersemangat lagi membuat video-video selanjutnya. Kemudian like yang suka, kemudian yang dislike yang tidak suka ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.